Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Suraji atau Cakji. Jenazah akan dikebumikan setelah sholat asar. Wajah yang ia lihat sebagai almarhum Cakji itu pun tersenyum menyeringai dan mengeluarkan air mata. Sosok itu berkata dengan lirih, "Balik bantalku le." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ari di Shift 2 Malam, tempat untuk bercerita kisah di luar nalar manusia. Apa kabar kalian? Semoga hari-hari kalian dijauhkan dari segala keburukan ya. Di channel ini, gue akan menceritakan banyak hal tentang kejadian atau cerita-cerita horor. Nah, buat kalian nih yang suka ngedengerin cerita-cerita horor, kalian gak usah ragu lagi nih, langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel ini. Dan tentunya nih, asupan horor kalian juga akan tercukupi. Sekarang kita lagi ada di segmen baper, bacain pengalaman horor. Kali ini ada sebuah kisah horor yang cukup menarik perhatian gue di Twitter. Judulnya itu Bantal Mayit. Cerita ini ditulis oleh akun yang bernama @nizaramadan08. Kalau nanti kalian mau baca versi tulisannya, kalian bisa langsung mampir nih ke Twitternya beliau. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Jadi, bantal mayit adalah sebuah gumpalan tanah yang dibuat menjadi lingkaran dan digunakan untuk mengganjal jenazah pada saat dimasukkan ke liang lahat. Nah, jadi karena ulah usil dan penasaran dari beberapa anak-anak remaja yang mengambil salah satu bantal mayit orang yang meninggal, ngebuat dusunnya itu diteror oleh pocong yang meminta bantal mayit itu untuk segera dikembalikan. Mau tahu gimana kisah lengkapnya? Kalian wajib banget ya simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip biar kalian tahu dari awal sampai akhir jalan ceritanya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, ceritanya kita mulai dari sini. Ferdi adalah seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMP. Siang itu, Ferdi dan teman-temannya baru pulang dari sekolah. Seperti biasa, agenda mereka setelah berganti baju adalah bermain pati lele. Mereka bermain di halaman rumah Pak Joko yang kebetulan halaman rumahnya cukup luas. Saat mereka udah berkumpul dan baru aja nih memulai permainan, tiba-tiba ada sebuah pengumuman dari pengeras suara masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Suraji atau Cakji. Jenazah akan dikebumikan setelah sholat asar. Ferdi dan keempat temannya yaitu Alif, Aldo, Ega, dan Tio ini kompak menghentikan permainannya. Terus Ferdi ini semangat banget ngajak teman-temannya ini untuk melihat proses pemakamannya Cakji. Dan teman-temannya pun mengiyakan ajakan Ferdi. Tanpa mereka sadari, Ferdi ini punya niat usil yang bakal dia lakuin di makam nanti. Azan asar pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Selesai azan, mereka udah bersiap nih di depan masjid bersama warga lainnya. Sambil menunggu jenazah selesai disolatkan, Ferdi bilang sesuatu yang menurut gua ini agak konyol. Di situ, Ferdi bilang kalau bantal mayit ini bisa
datengin uang. Otomatis teman-temannya pada nggak percaya dan nganggep Ferdi ini ngawur. Tapi Ferdi coba ngeyakinin mereka. Dia berniat mengambil bantal mayit dan nanti malam akan ngebuktiin ucapannya itu. Teman-temannya ini udah coba buat nasehatin untuk nggak usah cari-cari masalah. Tapi Ferdi malah nantang teman-temannya untuk ikut pembuktian. Karena merasa ditantang nih, Ega dan Tio menyanggupi untuk ikut bersama Ferdi malam nanti. Jadi begini, nanti gumpalan bulat tanah liat yang buat bantal mayatnya aku ambil. Terus nanti jam 8 malam kita kumpul di pos. Aku mau nyoba ajaran dari guruku. Teman-temannya Ferdi ini gak ngejawab juga gak menolak. Rupanya ada rasa penasaran sekaligus gengsi karena gak mau dicap penakut nih oleh Ferdi. Gak lama kemudian jenazah pun selesai disolatkan dan segera dikebumikan. Mereka mengikuti iring-iringan menuju pemakaman. Sebelum jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, Ferdi ini berpura-pura membantu proses pemakaman. Mulai dari menurunkan jenazah ke liang lahat sampai menguburkannya. Pas mau menutup jenazah dengan dinding bambu nih, Ferdi ini langsung mengambil buntalan tanah liat yang menjadi bantalan jenazah. Saat itu nggak ada satupun warga nih yang ngerasa aneh. Dan prosesi pemakaman pun berjalan normal. Setelah pulang dari makam, Ferdi langsung menunjukin ke teman-temannya kalau dia udah berhasil ngambil bantal dari jenazah Cakji. Terus Ferdi nyuruh yang lainnya untuk pulang dulu nih dan ngumpul lagi jam 8 malam. Mereka pun mengiyakan dan segera berpencar menuju rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan pulang, sebenarnya Ferdi ini agak ragu sama niatnya itu. Dia ngerasa jadi takut sendiri. Tapi karena rasa gengsinya lebih besar daripada rasa takut yang membayangi pikirannya, dia pun tetap akan melanjutin rencananya itu. Sesampainya di rumah nih, supaya nggak terlalu mencolok, Ferdi meletakkan bantal mayit itu di bawah pohon nangka di samping rumahnya. Habis itu Ferdi langsung mandi sekaligus mencuci baju bekas masuk kuburan tadi. Tiba-tiba aja nih, Ferdi nyium bau pandan yang cukup menyengat. Padahal ibu dan ayahnya nggak pernah menanam tumbuhan pandan di sekitar pekarangan rumahnya. Di saat Ferdi terdiam sejenak mencium bau pandan tersebut, tiba-tiba ada yang menggedor pintu kamar mandinya. Kalau mandi jangan lama-lama. Sudah mau surup itu loh. Segera sholat maghrib. Bu, jangan bikin kaget gitu lah Pak. Ternyata itu adalah suara ibunya Ferdi. Ferdi padahal udah takut banget. Tapi setelah itu nggak ada balasan lagi nih dari ibunya. Tanpa pikir panjang akhirnya Ferdi segera menyelesaikan mandi dan mencuci bajunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Azan maghrib pun berkumandang. Saat itu Ferdi lebih memilih untuk beribadah di rumah daripada di masjid. Meskipun jarak antara rumahnya ke masjid itu cukup dekat. Karena setelah sholat, Ferdi harus mempersiapkan barang-barang untuk ritual yang akan dibawa ke pos nanti malam. Dudupaan, minyak serimpi, dan batok kelapa udah tersedia di bawah tempat tidurnya. Kalian pasti bertanya-tanya nih, kenapa Ferdi punya barang-barang itu? Jawabannya, karena dia mengikuti salah satu perguruan bela diri nih, di desa seberang. Setelah dirasa cukup, Ferdi menuju dapur untuk makan malam. Pas Ferdi ini lagi makan, dia nyium bau pandan lagi. Dan kali ini jauh lebih menyengat. Tapi dia meyakinkan dirinya nih dengan prasangka mungkin aja tetangganya lagi memasak menggunakan daun pandan. Sehingga aromanya tercium sampai ke rumahnya. Sehabis makan nih, Ferdi lanjut melaksanakan sholat isya. Setelah selesai dan sambil menunggu waktu, dia pun membuat kopi nih. Ketika udah mendekati jam 8 malam,
Ferdi pamitan kepada ibunya bahwa dia akan pulang lebih larut karena akan ikut begadang di pos ronda. Ibunya cuma berpesan jangan pulang terlalu larut karena ibunya takut di rumah sendirian setelah ada tetangga yang meninggal dunia. Karena bapaknya juga pasti ikut tahlilan dan juga begadang di rumah almarhum Cakji. Supaya ibunya gak rewel, Ferdi pun mengiyakannya aja. Setelah itu Ferdi berjalan menuju ke pohon nangka tadi untuk mengambil bantalan mayatnya. Lagi-lagi nih, tercium sedikit aroma pandan di sekitarannya. Ferdi coba mencium gumpalan mayat tersebut, tapi aroma pandannya bukan berasal dari situ. Sebenarnya ada perasaan sedikit merinding, tapi karena ada misi yang harus dia lakukan, dia pun menghiraukannya dan bergegas menuju pos ronda. Malam itu nampak agak berbeda. Hawanya terasa dingin dan mencekam. Jarang banget ada aktivitas orang di luar rumah, walaupun tahlilan Cakji udah selesai. Di dusunnya itu, jarak rumah antar tetangga itu berbeda-beda. Ada yang dekat satu rumah dengan lainnya, ada juga yang dipisahkan oleh kebun. Pos ronda sendiri berada di dekat dengan gapura dusun. Dan di belakangnya ada deretan pohon-pohon bambu yang cukup rindang. Sedangkan di depannya adalah kebun warga yang biasanya digarap oleh almarhum Cakji. Selain menjadi tukang beca, almarhum juga bekerja serabutan. Salah satunya adalah dengan menggarap kebun dan memperbaiki atap rumah yang bocor. Almarhum juga memiliki kepribadian yang baik di mata Ferdi dan masyarakat luas. Tapi sayangnya nih, kebaikan almarhum tercoreng karena ulah usil Ferdi dan kawan-kawannya. Saat Ferdi hampir sampai pos ronda, dari kejauhan udah terlihat Ega, Aldo, Alif, dan juga Tio yang lagi duduk bersila. Pas sampai di pos, mereka mengira Ferdi nggak jadi datang. Malam itu hawanya cukup dingin dan menegangkan. Sambil menunggu agak larut malam nih, mereka bermain kartu remi nih, sambil makanin cemilan yang dibawa teman-temannya. Untuk memecah keheningan, kemudian Ega ini nanya ke Ferdi. Fer, kamu beneran yakin dengan apa yang akan kamu lakukan? Ya yakin lah, Alif dan Tio aja yakin. Kalau kamu takut gak usah ikut, gak apa-apa. Nanti kalau dapat, besok aku kasih. Sebenarnya Tio dan Alif ini dari awal nggak secara gamblang berkata setuju. Mereka cuma pengen memancing keberanian Ega dan Aldo. Terus Ferdi ini ngeyakinin mereka nggak akan terjadi apa-apa. Ferdi pun membuka kantong kresek yang dia bawa dari rumah nih dan mengeluarkan semua isinya. Terus Ferdi ini mulai membakar dupa. Semerbak aroma dupa bener-bener ngebuat bulu kuduk berdiri. Dan Ferdi ngebakar batok kelapa nih yang udah dia sirami dengan minyak serimpi dan dia membacakan mantra-mantra. Suasana jadi hening, angin pun seperti enggan untuk sekedar lewat berhembus dan jangkrik pun seakan gak berani bersuara. Ketika api dari batok kelapa itu membesar nih, saat itulah Ferdi melempar bantal mayat itu ke tengahnya. Percaya atau enggak, setelah api membakar gumpalan tanah liat tersebut, tiba-tiba aromanya ini berubah menjadi bau pandan yang sangat menyengat. Mereka berempat ini menyaksikan di mana kobaran api tadi tiba-tiba langsung mati dan cuma menyisakan asap yang masih berbau pandan. Sambil melihat jam tangan nih yang menunjukkan pukul 11:30 malam, Ferdi bilang ke teman-temannya kalau ritualnya udah selesai dan tinggal menunggu aja. Untuk mencairkan suasana, mereka bermain kartu remi lagi nih, sambil memakan kacang dan gorengan yang Tio dan Aldo bawa. Saat lagi asik-asiknya main kartu nih, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Hembusan itu ngebuat pohon bambu yang ada di belakang pos mengeluarkan suara decitan yang lumayan bikin merinding. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada suara burung dares yang memekakkan telinga. Batin Ferdi ngerasa ini sebentar lagi akan datang. Aldo, Ega, Tio, dan Alif
cuma terdiam sambil sesekali berdoa. Supaya mereka lebih tenang, Ferdi menyuruh mereka untuk bergandengan tangan nih, sambil terus melafalkan doa-doa. Tiba-tiba, ada sesuatu yang jatuh di bagian atas pos ronda. Karena bagian atas pos terbuat dari seng, suaranya itu benar-benar ngebuat jantung seakan mau copot. Alif pun sampai ngejerit nih. Mungkin nyalinya udah mulai luntur. Sedangkan Ferdi dengan cekatan lari dan menengok ke arah atas pos tersebut. Ega, Aldo, Alif, dan Tio juga ikut lompat keluar pos dan ngeliat ke arah atas. Mereka yang masih kaget dan sedikit diliputi rasa takut juga keheranan. Sebenarnya barang sebesar apa nih yang jatuh barusan sehingga menimbulkan suara yang begitu kerasnya? Ferdi pun ngecek ke samping kanan dan kiri pos. Ternyata nggak ada apa-apa. Agar suasana nggak terlalu tegang, akhirnya Ferdi ini mengajak mereka untuk bermain kartu remi lagi. Sebenarnya mereka udah pengen pulang karena udah jam 12:30 dini hari. Tapi Ferdi ngelarang mereka nih dengan alasan bahwa sebentar lagi mereka akan mendapatkan uang. Mereka sebenarnya mulai nggak percaya. Tapi karena udah terlanjur ikut, mereka terpaksa harus menunggu hasil yang Ferdi janjikan. Tanpa mereka sadari bahwa ritual yang Ferdi lakukan tadi bukan untuk mendatangkan uang, tapi untuk mendatangkan arwah. Mereka pun ngelanjutin bermain kartu remi. Perlahan-lahan suasana udah mulai mencair. Jadi kalau salah satu dari mereka kalah bermain kartu nih, sebagai hukumannya, leher pemain yang kalah harus diganjal nih dengan sebuah korek api. Dan itu cukup ngebuat mereka kembali tertawa lepas. Sampai ketika pas lagi asik-asiknya main, kartu remi punya Tio ini jatuh ke bagian bawah pos ronda. Karena yang jatuh adalah kartu as. Dia pun turun dari pos untuk mencari kartu kemenangannya tersebut. Saat Tio menyalakan senter nih dan mencoba mencari kartunya, dia ini ngeliat kayak ada kain putih bentuknya menyerupai pocongan manusia. Dia pun berusaha untuk meyakinkan penglihatannya dengan mengarahkan cahaya senternya ini ke arah kiri dan kanan. Dan saat cahaya senternya menyorot ke arah kanan, Tio berhasil melihat wajah dari pemilik kain tersebut. Cakji. Wajah yang ia lihat sebagai almarhum Cakji itu pun tersenyum menyeringai dan mengeluarkan air mata. Sosok itu berkata dengan lirih, Balik bantalku le. Mereka semua yang ada di atas pos ronda langsung turun nih dan memperhatikan ke bagian bawah pos. Dengan keadaan yang sama, mereka semua melihat sosok pocong yang menyerupai almarhum Cakji. Mereka semua berteriak histeris dan lari tunggang langgang meninggalkan pos dan pulang menyebar ke rumah masing-masing. Dan sesampainya di rumah, Ferdi ini langsung membasuh kaki dan tangan, kemudian masuk menuju kamar ibunya. Ibunya yang tahu biasanya Ferdi tidur sendiri, menanyakan kenapa dia tiba-tiba tidur di kamarnya. Dan Ferdi cuma menjawab dengan gilengan kepalanya aja. Dalam ketakutannya, dia menutupi wajahnya nih pakai bantal. Bayangan wajah dari sosok tersebut benar-benar di luar dugaannya. Terlintas di pikirannya nih, kalau besok dia akan ke rumah gurunya itu. Dia kapok dan gak mau mengulangi perbuatannya lagi. Sampai dalam keadaan antara takut dan ngantuk. Disitulah akhirnya Ferdi bisa benar-benar tertidur. Keesokan paginya saat Ferdi terbangun, badannya itu kerasa sakit semua. Pikirnya mungkin efek dari ritual tadi malam. Karena saat itu libur semester, jadi Ferdi ini berniat pergi ke rumah teman-temannya.
Setelah sarapan, Ferdi ini pergi ke rumah Ega. Tapi ketika sampai di sana, rumahnya ini masih ditutup. Dan Ferdi pun beloklah ke rumahnya Aldo. Ternyata kata bapaknya, dia lagi ngantar ibunya ke pasar. Dan Ferdi pun bertemu nih dengan Alif. Dia berkata bahwa setelah melihat pocong yang mirip Cak Ji itu, dia nggak bisa tidur semalaman. Bahkan saking takutnya, dia pindah tidur nih di kamar kakaknya. Dan Ferdi malah mengejek Alif nih dengan bilang kalau dia penakut. Ferdi sendiri emang suka ngompor-ngomporin teman-temannya biar dia kelihatan sedikit lebih jago dan lebih berani dari teman-temannya. Padahal aslinya dia tuh sama aja. Kemudian Alif mengajak Ferdi ke rumahnya Tio dan Ferdi pun mengiyakannya. Sesampainya di rumah Tio, ibunya bercerita kalau Tio lagi sakit demam tinggi. Dan dalam waktu tertentu nih, dia tuh suka mengigau dengan memanggil-manggil nama Cak Ji. Dan teriak-teriak ada pocong. Ibunya Tio ini bertanya sebenarnya tadi malam itu ada apa? Kok Tio bisa sampai seperti itu? Ferdi dan Alif pun saling pandang nih, supaya nggak terkena omelan ibunya. Akhirnya dia ngejawab semalam mereka itu di pos ronda cuma kumpul-kumpul biasa aja. Tapi waktu Tio lagi ngambil kartu yang jatuh di bawah pos, dia tuh ngelihat sosok pocong yang wajahnya mirip almarhum Cak Ji. Alif pun mengiyakan ceritanya Ferdi. Ibunya Tio cuma menghela nafas panjang dan bertanya-tanya, masa iya tali pocong almarhum Cak Ji lupa dilepaskan? Beliau pun bilang lain kali untuk berhati-hati. Setelah itu Ferdi dan Tio pun pamit pulang. Setelah itu Ferdi juga pamit nih sama Alif karena dia mau menuju ke rumah guru bela dirinya. Mereka pun berpisah di persimpangan dusun. Singkat cerita, sampailah Ferdi di rumah gurunya. Dia menceritakan kejadian tadi malam beserta proses ritualnya. Raut muka gurunya itu tampak merah padam. Tapi beliau nggak sampai emosi. Beliau cuma menghela nafas panjang, menyalakan sebatang rokok, kemudian menghisapnya dalam-dalam. Ini juga salahku, karena aku yang memberitahu ilmunya. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kita tunggu sampai 7 harinya. Setelah itu, kita selesaikan semuanya. Ferdi ini cuma menunduk. Dan tanpa sadar air matanya ini menetes. Dia sadar nih sama kesalahan yang dia perbuat itu. Gurunya pun menyuruhnya pulang dan berpesan untuk memberitahu keluarga dan teman-temannya. Jangan sampai ada yang keluar rumah nih di atas jam 9 malam. Ferdi pun mengangguk tanda paham apa yang beliau pesan. Setelah salim, Ferdi pun langsung pamit. Gak lupa dia mampir ke rumah teman-temannya untuk menyampaikan pesan dari gurunya. Walaupun orang tua mereka nampak aneh dan heran, tapi Ferdi meyakinkan mereka bahwa dalam 7 hari ke depan akan ada sesuatu yang buruk. Setelah itu Ferdi pun pulang ke rumah. Di sana ibu dan ayahnya udah menunggu Ferdi. Dan di situ Ferdi akhirnya menceritakan semua runtutan kejadian semalam kepada orang tuanya. Ngedengar itu benar-benar membuat orang tuanya jadi marah. Bahkan satu tamparan keras ayahnya mendarat di pipinya Ferdi. Anak kurang ajar. Kalau sudah begini terus bagaimana? Dusun malah jadi tambah menakutkan. Ferdi pun menerima dan emang pantas mendapatkan tamparan atas kebodohannya itu. Dan dia bilang bahwa gurunya akan membantu setelah lewat acara 7 hari tahlilan almarhum Cak Ji. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ketika semua sudah selesai, keluarlah dari perguruanmu itu. Ferdi cuma mengangguk karena dia merasa udah kelewat batas. Dan kejadian itu benar-benar mengubah hidupnya Ferdi. Siang berganti sore, sore pun berganti malam. Hingga tiba saatnya acara tahlilan di rumah almarhum Cak Ji.
sebagai salah satu cara penebusan dosanya untuk almarhum karena udah berbuat nggak bener. Dia pun ikut tahlilan tersebut. Di sana juga udah ada ayah dari Ega, Aldo, Tio, dan Alif. Mata mereka ini menatap tajam ke arah Ferdi. Mungkin orang tua mereka udah tahu cerita yang sebenarnya yang mereka lakukan pada malam itu. Sepanjang tahlilan, Ferdi ini lebih banyak menunduk karena terus-menerus dilihatin oleh ayah dari teman-temannya itu. Dan setelah tahlilan selesai, Ferdi pun langsung pamit pulang duluan. Dia juga mengajak pulang ayahnya. Dan setelah sampai rumah, Ferdi menceritakan pesan gurunya kepada ayahnya bahwa jangan sampai ada yang keluar rumah di atas jam 9 malam. Awalnya, ayahnya ini gak percaya, tapi cerita yang berkembang di keesokan harinya merubah suasana dusunnya dalam sekejap. Dua korban teror pertama adalah seorang pedagang tahu tek dan seorang warga yang jaga ronda. Kita mulai dari pedagang tahu tek ini. Di dusunnya itu emang ada penjual sate dan tahu tek yang kadang lewat pada malam hari. Jamnya pun gak menentu, kadang jam 8, jam 9, dan bahkan pernah jam 11 malam. Waktu itu sekitar jam 11-an. Tukang tahu tek ini lagi mendorong gerobaknya nih, sambil memukul-mukul sendok ke wadah kerupuk yang terbuat dari seng. Saat ngelewatin pos ronda nih, dia ngelihat ada satu orang. Dan orang tersebut ini memesan 2 porsi tahu tek. Beliau pun membuatkannya nih. Dan orang tersebut berpesan bahwa tahu teknya dimakan di tempat aja. Dan selesai dibuat dan dihidangkan, orang tersebut pun makan tahu tersebut dengan pelan-pelan. Sambil menunggu orang tersebut selesai makan, pedagang tahu tek itu pun memeriksa kompornya nih. Saat akan menutup kompornya, orang yang beli itu ngomong, "Pak, sampun." Dan saat beliau berdiri dan melihat ke arah pos, yang dia lihat adalah sosok pocong yang sedang membelakangi dirinya. Di dekat sosok itu udah ada 2 piring yang udah bersih nih, dengan ada 2 lembar uang 5 ribuan di atasnya. Dengan mata yang terbejam, penjual tahu tek tersebut pun kemudian mendorong gerobaknya perlahan. "Uangnya sampean bawa saja." Beliau terus mendorong gerobaknya nih menjauh dari pos ronda. Setelah agak jauh, baru dia berlari sambil mendorong gerobaknya. Nah, kejadian yang kedua ini dialamin sama Mas Kis pada saat dia mau meronda. Mas Kis ini sebetulnya dapat giliran jaga ronda sama ayahnya Tio. Tapi karena ayahnya Tio udah dikasih tahu Ferdi soal pesan dari gurunya, maka beliau ini emang sengaja nggak keluar rumah. Apesnya, Mas Kis ini nggak diberitahu oleh ayahnya Tio, sehingga dia tuh dengan santainya berjalan ke arah pos ronda. Mas Kis sendiri sedari awal udah curiga nih dengan keadaan dusun yang nggak seperti biasanya. Padahal masih jam setengah 10 malam, dimana menurutnya belum terlalu larut lah untuk keadaan seperti itu. Sambil leyeh-leyeh dan merokok di pos, tiba-tiba dia itu mencium semerbak bau pandan yang menyengat. Walaupun di kebun depan pos emang ada tanaman pandan, tapi baunya itu nggak sampai semenyengat itu. Dan Mas Kis ini mulai merinding. Ditambah lagi, ayahnya Tio ini nggak kunjung datang. Dalam kegelisahannya, dia dikagetkan oleh suara benda jatuh di atas pos ronda. Mas Kis ini langsung bangkit dan coba untuk melihat dan mencari barang apa yang jatuh tadi. Sampai ketika dia ngelihat ke arah bawah pos. Mas Kis ini ngeliat sama persis apa yang Tio lihat waktu kemarin malam. Yaitu sosok pocong dengan wajah menyerupai Cakji dengan senyumnya yang menyeringai. Dan air mata yang tumpah dari kedua bola matanya. "Kis, bantalku mana, Kis?" Mas Kis pun seketika pingsan. Dan saat hari udah mulai pagi,
dia udah berada di rumahnya Pak Joko, orang yang rumahnya dekat dengan pos ronda. Setelah Mas Kis bercerita kepada Pak Joko dan juga istrinya, disitulah mulai gempar. Beritanya pun mulai menyebar nih di mana-mana, bahkan sampai ke dusun sebelah. Yang lebih apes lagi adalah sosok tersebut udah mulai mengetuk-ngetuk pintu rumah warga. Orang yang pertama kali membuka ketukan pintu itu adalah Bu Sum. Waktu itu jam 12 malam. Beliau ini terbangun karena haus. Dia itu di rumah sendiri karena suaminya kebetulan kerjanya lagi dapat shift malam di pabriknya dan baru pulang setelah azan subuh. Saat itu Bu Sum mau menuju dapur nih. Kedengar suara ketukan pintu. Siapa? Tapi nggak ada jawaban. Ketukan itu pun masih terus ada nih. Pikir Bu Sum mungkin itu adalah tetangganya. Dan saat Bu Sum membukakan pintunya, beliau langsung dihadapkan dengan sosok pocong yang wajahnya menyerupai Cakji. Sum, bantalku endi Sum? Seketika itu, Bu Sum langsung pingsan. Ketika suaminya pulang, dari kejauhan dia tuh heran kenapa pintu rumahnya itu terbuka. Dan begitu didekati, dia kaget nih karena ngelihat istrinya itu udah tidur di depan pintu rumah. Dan beliau pun langsung menyadarkan istrinya itu. Dan setelah Bu Sum terbangun, dia itu langsung menjerit keras dan langsung memeluk suaminya dengan erat. Setelah diberi air minum dan sedikit agak tenang, barulah Bu Sum bercerita bahwa dia baru aja ngelihat sosok pocong yang wajahnya mirip almarhum Cakji. Sontak setelah beberapa kejadian penampakan tersebut, dusun mereka menjadi sangat hening dan mencekam setelah diadakannya tahlilan di rumah almarhum Cakji. Bahkan beberapa rumah juga mendapat teror ketukan yang diyakini diketuk oleh sosok pocong tersebut. Hingga akhirnya warga yang pernah melihat sosok pocong itu menafsirkan kejadian di luar nalar tersebut. Karena setiap kali sosok itu muncul, dia akan selalu mengucapkan hal yang sama, yaitu endi bantalku atau di mana bantalku. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa ada yang usil waktu penguburan jenazah almarhum Cakji. Warga pun mencari tahu dari mulut ke mulut mengenai siapa aja yang pertama kali melihat sosok almarhum Cakji ini. Dan udah bisa diduga bahwa mereka berlimalah yang menjadi kunci akan kehadiran sosok itu. Dan atas petunjuk dari keempat temannya Ferdilah, akhirnya Pak Kadus atau kepala dusun datang ke rumah Ferdi. Beliau menanyakan perihal rangkaian kejadian teror pocong belakangan ini. Ferdi pun mengiyakan semua pertanyaan beliau dan memohon maaf atas semua kehilafannya itu. Pak Kadus tentu aja marah. Ayahnya Ferdi pun bilang kalau Ferdi harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang udah dia lakuin. Terus bagaimana solusinya? Orang-orang sudah takut semua karena ulahmu. Menunggu 7 harinya, Pak. Nanti saya sama guru saya yang akan menyelesaikannya. Ya sudah, saya pegang ucapanmu ya. Kalau sampai tidak tuntas, kamu akan saya laporkan ke polisi. Setelah memarahi Ferdi, beliau langsung pamit pulang kepada ayah dan ibunya Ferdi. Ibunya ini sempat nangis karena mengira Ferdi ini bakal dipenjarain. Tapi Ferdi meyakinkan ibu dan bapaknya bahwa dia dan gurunya bisa menyelesaikan semua itu. Hari-hari berlalu, teror pocong yang menyerupai sosok Cakji pun kian meresahkan warga. Isu terbaru saat itu mengatakan bahwa sosok tersebut pulang ke rumah almarhum dan menampakkan wujudnya di depan istri dan anaknya sambil menangis meminta bantal mayitnya dikembalikan. Di hari ke-6 acara tahlilan Cakji,
Ferdi ini nggak berani ikut tahlilan lagi semenjak Pak Kadus memarahinya. Cuma ayahnya Ferdi aja yang ikut tahlilan. Tapi Ferdi ini tetap mendoakan dan meminta maaf kepada almarhum meski dari rumahnya. Saat ayahnya sepulang tahlilan, seperti biasa nih, setelah tahlilan, suasana dusun menjadi sangat sepi. Ferdi ini lagi berada di kamarnya. Dan entah kenapa, dia itu belum ngerasa ngantuk. Padahal tadi sore dia masih sempat ikut bermain sepak bola di lapangan bersama teman-temannya yang lain. Harusnya dengan keadaan capek, Ferdi ini gampang lah buat tidur. Tapi nggak dengan hari itu. Dia ini udah merebahkan badannya, tapi matanya masih nggak bisa juga untuk terpejam. Sampai ketika dia ini melihat jam dinding. Ternyata udah jam 12:30 dini hari. Sebenarnya dia ini haus, tapi ada rasa enggan untuk keluar kamar. Sampai tiba-tiba suasana kamar menjadi sangat hening. Cuma menyisakan suara detik dari jam dinding. Dan entah dari mana datangnya, muncul bau pandan yang sangat menyengat. Ferdi ini hafal banget sama bau itu. Itu adalah bau kemunculan sosok pocong almarhum Cak Ji. Dia pun menutup dirinya nih pakai selimut sambil banyak beristighfar. Dan tiba-tiba Ferdi ngedenger suara jendela kamarnya yang terbuka. Saking kaget dan takutnya, matanya itu sampai mengeluarkan air mata. Dia ini memberanikan dirinya nih untuk melihat apakah benar jendelanya terbuka. Dan benar aja, jendela kamarnya terbuka lebar. Dan gak cuma itu, sosok pocong almarhum Cak Ji ada di sana. Sosok itu berdiri tegak nih dengan kainnya yang kotor. Baunya menyeruak aroma pandan yang kadang diselingi aroma bangkai. Wajahnya itu kehitaman. Sorot matanya memerah seakan ada rasa amarah yang begitu besar terhadap Ferdi. Balik no bantalku. Iya Cak Ji, besok saya kembalikan. Ferdi benar-benar ketakutan dan sekujur tubuhnya ini tuh benar-benar bergidik ngeri. Setelah Ferdi menjawab, jendela kamarnya itu kayak ditutup dalam keadaan yang dibanting keras. Di situ Ferdi menangis jadi-jadinya sampai ayahnya ini nyamperin ke kamarnya. Setelah menenangkan Ferdi, ayahnya bercerita bahwa emang sedari tadi beliau juga ngerasain hawa yang gak enak. Ayahnya bilang bakal tidur di kamarnya dan menyuruh Ferdi untuk segera tidur. Akhirnya Ferdi pun bisa tidur nih dengan tenang pada malam itu berkat ayahnya. Keesokan paginya setelah sarapan, Ferdi meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi menemui gurunya. Karena nanti malam merupakan 7 hari kematian almarhum Cak Ji. Sesampai di tempat gurunya, beliau rupanya udah mempersiapkan segalanya untuk ritual nanti malam. Kamu waktu itu melakukannya di mana? Di pos ronda, Bah. Ya sudah, nanti setelah tahlilan kita ke sana. Dan ini harus dikerjakan oleh 2 orang. Aku dan kamu. Orang lain tidak boleh ikut. Sekarang pulanglah. Ferdi pun pamit. Sesampainya di rumah, ayahnya menyuruh agar Ferdi ini harus banyak-banyak berzikir dan menyiapkan mentalnya untuk ritual nanti malam. Ayah dan ibunya ini bakal ngebantu mendoakan dia dari rumah. Di situ Ferdi menangis lah karena ulahnya orang tuanya jadi ikut-ikutan sengsara. Dan Ferdi pun berjanji bakal menyelesaikan semuanya nanti malam. Singkat cerita, acara tahlilan pun selesai. Setelah pamitan, Ferdi ini berangkat menuju ke pos ronda. Di sana gurunya udah menunggu. Sudah siap? Sudah. Gurunya pun mengeluarkan semua barang-barangnya.
Kemudian gurunya menanyakan media apa aja yang Ferdi pakai waktu itu. Kemudian dia mengatakan semuanya ke beliau. Ferdi disuruh mencari batok kelapa yang dia gunain waktu itu untuk membakar bantal mayatnya. Dan untungnya, batok kelapa itu masih berada di sebelah pos. Setelah itu gurunya pun memulai ritual. Ia berdoa, mulutnya pun mulai berkomat kamit. Keringat bercucuran dari keningnya. Padahal malam itu cukup dingin. Bukan dingin karena hawa, tapi dingin karena seperti ada energi gaib yang cukup besar. Sampai tiba-tiba tercium bau pandan yang menyengat. Dan Ferdi ini memegang gurunya. Dia yang semalam habis melihat sosok tersebut mulai gemeteran nih. Berdoa sebisamu. Kalau takut pejamkan mata saja. Ferdi ini berdoa sambil memejamkan matanya. Sesekali dia juga ngelihat ke arah luar pos. Barangkali dia ngelihat fenomena ataupun sesuatu. Di sela-sela ritual itu, tiba-tiba angin berhembus kencang. Bau pandan pun semakin menyengat. Ferdi udah gak berani lagi nih untuk sekedar mengintip. Sampai kedengar seperti suara ledakan yang cukup keras dari depan pos. Gurunya pun berhenti berdoa dan Ferdi memberanikan diri untuk melihat. Di tempat gurunya melakukan ritual dan dari batok kelapa yang masih mengeluarkan asap, Ferdi ini ngelihat kayak ada bayangan putih yang melesat naik, kemudian menghilang. Wajah gurunya itu nampak kecapean banget nih dan nafasnya seperti orang yang habis lari maraton. Dan beliau ini berkata bahwa ritual pun telah selesai. Setelah itu beliau minum dan berkata, Alhamdulillah, atas izin Allah, terornya selesai. Besok kita ke makam Cak Ji. Kemudian Ferdi pun mengucap syukur nih. Setelah mereka membersihkan area pos, mereka pun pulang dan Ferdi diantar gurunya sampai ke rumah. Dan sesampainya di rumah beliau langsung berpamitan karena hari udah mulai larut. Ketika tidur, Ferdi ini bermimpi melihat sosok almarhum Cak Ji. Kali ini beliau ini berwujud manusia biasa, bukan seperti sosok pocong. Beliau cuma diam dan memandang Ferdi dari jauh. Dan Ferdi pun cuma bisa menangis dan meminta maaf atas kelakuannya itu. Dan beliau itu hanya diam. Kemudian perlahan-lahan menghilang. Ketika bangun, tiba-tiba bantal mayit itu ada di bawah kasurnya Ferdi. Dan tanpa pikir panjang, Ferdi ini langsung menuju rumah gurunya. Dan mereka berdua pun pergi ke makam Cak Ji. Di sana mereka berdoa nih dan meminta maaf atas perbuatan Ferdi yang benar-benar gak bermoral itu. Saat akan selesai berdoa, gurunya menyuruh Ferdi nih untuk menyerahkan gumpalan tanah yang menjadi bantal mayat itu. Dan di luar nalar, gurunya ini mendorong buntalan tanah itu menembus ke makam. Tepat di nisan yang menjadi tanda kepala dari jenazahnya. Tanpa menggali makam tersebut, Ferdi yang menyaksikan peristiwa itu tuh tercengang. Tapi gurunya berkata bahwa semua itu atas izin dari Tuhan. Setelah itu gurunya menyuruhnya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Ferdi ini bilang kepada ayah dan ibunya bahwa semua ini udah selesai. Dan mereka semua mengucap syukur alhamdulillah. Sore setelah sholat asar, Ferdi bersama ibu dan ayahnya pergi ke rumah almarhum Cak Ji. Ferdi meminta maaf atas semua perlakuan dan perilaku terhadap almarhum. Di mana dari perbuatannya itu, teror pocong yang menyerupai sosok Cak Ji bergentayangan di dusunnya. Pihak keluarga almarhum sebenarnya agak kecewa. Karena semasa hidupnya Cak Ji ini sebenarnya baik banget sama Ferdi. Karena Ferdi bilang bahwa semua ini udah berakhir, pihak keluarga akhirnya mengikhlaskan. Dan semenjak kejadian itu, hubungan Ferdi dengan keluarga almarhum ini terjalin semakin erat. Ferdi sering mengirimi mereka makanan atau sekedar membelikan jajan untuk anak almarhum yang paling kecil.
Itu semua dia lakukan semata-mata untuk penebusan dosanya kepada almarhum di masa lalu. Itulah cerita dari bantal mayit. Menurut kalian gimana nih sama ceritanya? Apa kalian pernah dengar kalau bantal mayit itu bisa jadi media untuk mendatangkan kekayaan? Soalnya gue baru tahu ya kalau bantal mayit itu bisa dijadiin media kekayaan atau bisa mendatangkan uang lah. Setahu gue itu biasanya kan yang suka dipakai buat media goib itu tanah kuburan atau tali pocong aja. Tulis pendapat kalian deh di komen ya. Oh ya, gue cuma mau ngingetin, nggak perlulah kita melakukan hal semacam itu buat ngedapetin sesuatu dengan cara instan. Apalagi dengan cara merugikan orang lain. Bahkan yang lebih sadis lagi nih, dengan cara pesugihan. Auzubillahiminzalik. Karena nggak ada sesuatu yang instan. Kalau kita mau dapat uang ya harus bekerja keras. Oh ya, buat kalian yang punya cerita horor dan pengen ceritanya gue bacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian ke email atau bisa DM ke Instagram Shift 2 Malam. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Dan kalau kalian mau baca versi tulisan dari cerita ini, kalian bisa langsung mampir ke akun Twitter @nizaramadan08. Linknya juga gue taruh di deskripsi. Gue rasa cukup dari segmen baper kali ini. Ambil hal-hal positifnya aja dari cerita ini dan buang negatifnya. Jadiin pelajaran buat kita semua. Dukung terus Shift 2 Malam dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa menemani malam kalian. Gua Ari dan Shift 2 Malam undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.